Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini membuat air mata ini tumpah keluar. Ulama Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi, ulama terkenal di Mekah, yang menceritakan riwayat ini. Suatu ketika, setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka. "Berapa banyak yang datang tahun ini?" tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000, jawab malaikat yang satunya. "Berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima?" jawab malaikat, "Tidak satu pun." Percakapan ini membuat Abdullah gemetar. "Apa?" ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh dengan kesulitan yang besar dan keletihan sepanjang perjalanan. Berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat itu. Namun, ada seorang yang meskipun tidak datang menunaikan haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh haji mereka diterima oleh Allah. Kok bisa? Itu kehendak Allah. Siapakah orang tersebut? Said bin Muhafah, tukang sol sepatu di kota Damsyik yang sekarang Damaskus. Mendengar ucapan itu, ulama itu langsung terbangun. Sepulang haji ia tidak langsung pulang ke rumah, tetapi langsung menuju kota Damaskus di Syria. Sampai di sana ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Said bin Muhafah? "Ada di tepi kota," jawab salah seorang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sesampainya di sana, ulama itu menemukan tukang sepatu yang berpakaian lusuh. "Benarkah Anda bernama Said bin Muhafah?" tanya ulama itu. "Betul." "Siapa tuan?" "Aku Abdullah bin Mubarak." Said pun terharu. "Bapak adalah ulama terkenal. Ada apa mendatangi saya?" Sejenak ulama itu kebingungan dari mana ia memulai pertanyaan. Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya. "Saya ingin tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur?" "Wah, saya sendiri tidak tahu. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini." Maka Said bin Muhafah bercerita, "Setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'matalak, wal mulk la syarikalah." "Ya Allah, aku datang karena panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu, dan kekuasaanmu tiada sekutu bagimu." Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis. "Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah." Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Akhirnya pada tahun ini saya punya 350 dirham, cukup untuk saya berhaji. "Saya sudah siap berhaji, tapi Anda batal berangkat haji." "Benar." "Apa yang terjadi?" Jawabnya, "Istri saya hamil dan sering mengidam. Waktu saya hendak berangkat, saat itu dia ngidam berat." "Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat ini?" "Ya sayang, cobalah kau cari siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku." "Ustadz, saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh
Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak. Meskipun sedikit, janda itu diam saja memandang saya sehingga saya mengulangi perkataannya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh tuan, dijual berapapun akan saya beli." "Makanan itu tidak dijual tuan," katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya saya tanya, "Kenapa?" Sambil menangis janda itu berkata, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan," katanya. Hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi, "Kenapa? Sudah berapa hari ini kami tidak makan?" Jawabnya, "Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak. Bagi kami daging ini adalah halal, karena andai kami tak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun bagi tuan, daging ini haram." Mendengar ucapan tersebut, spontan saya menangis. Lalu saya pulang ke rumah saya ceritakan kejadian itu pada istriku. Dia pun menangis. Kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. "Ini masakan untukmu. Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan pada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi." Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak tak bisa menahan air mata. Buat yang akan naik haji atau yang sudah berhaji, saudaraku, ingat, ada 2 yang tidak kekal dalam diri manusia, yakni masa muda dan kekuatan fisiknya. Jangan lupa, ada 2 juga yang akan bermanfaat bagi semua orang, yakni budi pekerti yang luhur serta jiwa yang ikhlas memaafkan. Perhatikan, ada 2 pula yang akan mengangkat derajat kemuliaan manusia, yakni rendah hati dan suka meringankan beban hidup orang lain. Dan ada 2 yang akan menolak datangnya bencana, yakni sedekah serta menjalin hubungan silaturahmi. Semoga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.